Pembelajaran ketiga. Kita akan belajar mengenai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indis School di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europeach Legends School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur. Hoggensburger School atau HBS di Surabaya dan Technische Hogeschool School atau THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI 1945 sampai 1957 dan juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europeach Legends School atau ILS di Bukit Tinggi, Mir Uti Gebrecht Lorech Underwich atau MULO di Padang, dan Handels Middlesbrough School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut, tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah adik-adik, tahukah kamu tindakan heroik mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu,
di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan. Tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Pelajaran keempat. Proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat.
Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumarjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa atau mata pencaharian lainnya. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Unsur yang kelima adalah pengetahuan.
Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Unsur yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan.